Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 24 September 2024 dalam pekan biasa ke-25 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Kami mohon terangilah akal budi dan hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal, bab 21, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan ayat 13. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu.
telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dalam Injil Lukas hari ini, kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus seakan-akan menyangkal ibunya sendiri di muka umum. Apakah benar demikian? Diceritakan bahwa pada saat itu ada seseorang yang memberitahu Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya sedang berada di luar dan ingin bertemu dengannya. Mereka tidak dapat menjangkau Yesus karena ia sedang dikerumuni oleh banyak orang. Sebagai rasa hormat kepada seorang ibu, tentu saja kita akan menerka bahwa Yesus pasti akan segera keluar menemui ibunya.
Namun bagaimana tanggapan Yesus? Jika kita bandingkan dengan Injil Matius dan Markus untuk perikop yang serupa, kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai apa tanggapan Yesus kepada orang yang menyampaikan pesan kepadanya. Yesus mengatakan demikian, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Kemudian Yesus berkata lagi, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Coba kita bayangkan jika kita adalah orang yang membawa pesan kepada Yesus. Pastilah kita akan tercengang dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dalam hati kita akan bertanya-tanya, mengapa Yesus seolah menyangkal ibunya sendiri di muka umum? Benarkah Yesus menyangkal ibunya? Apa yang sebenarnya Yesus maksudkan dengan perkataannya itu? Kita semua pasti meyakini bahwa Yesus sangatlah menghormati ibunya. Ternyata perkataan Yesus ini tidak dimaksudkan untuk menghina ataupun menyangkal ibu dan saudara-saudaranya. Pada saat itu, Yesus sedang mengajar di hadapan banyak orang. Ia ingin mengajarkan bahwa seseorang dipersatukan di dalam keluarga kerajaan Allah, bukan karena hubungan darah atau hubungan secara biologis belaka, melainkan ada dua hal penting yang wajib untuk dilakukan. Pertama, mendengarkan firman Allah. Dan kedua, melakukan kehendak-Nya. Selain itu, perkataan Yesus justru dimaksudkan sebagai pujian kepada ibunya sendiri. Yesus mengakui bahwa Bunda Maria pertama-tama adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukannya dengan Kristus melebihi dari hubungan darah. Maka perkataan Yesus tersebut di atas tidak untuk diartikan bahwa ia menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa Bunda Maria layak untuk dihormati. Bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, tetapi karena ia pertama-tama menaati kehendak Allah. Merenungkan perkataan Yesus hari ini, kita belajar bahwa ternyata dibaptis dan percaya saja tidaklah cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Yesus sebagai keluarga kerajaan Allah. Standar yang ditetapkan oleh Yesus lebih tinggi. Yesus menghendaki agar kita setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apa yang dikehendaki Yesus dari mendengarkan firman Tuhan adalah menjadi seorang murid yang setia, yang mau terus belajar dan mendengarkan gurunya. Kita pun perlu senantiasa belajar dari Sang Guru kebenaran kita, yaitu Yesus sendiri. Mendengarkan firman tentunya tidak hanya mendengar secara pasif dan kemudian melupakannya. Seperti yang dikatakan pemazmur, mendengarkan juga seharusnya diikuti dengan merenungkan firman siang dan malam. Dengan cara ini, maka kita akan dapat menemukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita pun perlu mendengarkan secara terus-menerus dan konsisten, agar hidup kita dapat berakar
dan semakin bertumbuh dalam firman Tuhan itu sendiri. Rasul Paulus menjelaskan manfaat dari firman Tuhan dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16. Demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan diubah semakin serupa dengan Kristus. Kita akan memperoleh pengertian akan kebenaran dan semakin disempurnakan di dalam kasih. Selain itu, kita pun perlu menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Yakobus mengatakan bahwa sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan mati. Sebuah refleksi bagi kita, apakah mudah bagi kita untuk menjadi pelaku firman? Amatlah penting bagi kita untuk mengalami dan memahami besarnya kasih Allah kepada kita melalui Kristus. Kasih kepada Kristus inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kehendak Allah yang terutama adalah untuk mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita dengan cara mengasihi sesama seperti diri sendiri, berbagi dengan orang yang lemah, kecil, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Kita dapat menumbuhkan kasih kita kepada Allah dengan banyak cara, seperti mengikuti perayaan Ekaristi dengan teratur, berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, bermati raga, adorasi sakramen Maha Kudus, dan sebagainya. Dengan cara ini, kita semakin menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kuasanya yang bekerja dalam diri kita akan memberikan kekuatan bagi kita untuk taat melakukan kehendak Allah. Marilah kita terus belajar menjadi murid yang setia mendengarkan firman-Nya dan juga taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita meneladani Yesus dan Bunda Maria dalam ketaatan kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Dengan melakukannya, kita pun dapat berharap dan percaya bahwa kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau mengajari kami bagaimana kami dapat menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, yaitu dengan mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Berikanlah kami kesetiaan dan kerinduan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menuntun kami, menjadi pelita bagi kami, dan terang bagi jalan hidup kami. Berikanlah juga kami rahmat untuk semakin mengalami dan memahami besarnya kasih-Mu kepada kami melalui Kristus Putra-Mu. Kiranya kasih kepada Kristus menjadi sumber kekuatan kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan penebus kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.